فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita selesai dari maf'ul ma'ah. Apa pengertiannya, Iqbal? Taib, al-ismul mansub alladhi yudhkaru ba'da wawin bima'na ma'a. Taib. Yang makna ma'a ini untuk menjelaskan apa? Indak Ismail. Nah, untuk menjelaskan zat yang fi'il tersebut dilakukan bersamaan dengannya. Taib. Dan karena sama-sama wawu, di sana ada dua kemungkinan antara wawu ma'iyah dan wawu atifah. Yang kemarin dirinci ada 3 hukum. Kondisi wajib sebagai maf'ul ma'ah, kondisi rajih, dan kondisi marjuh. Kondisi yang wajib yang bagaimana? Indak Hudzaifah. Apabila ketika diatofkan maka maknanya akan rusak. Nah, maka di situ wajib untuk dijadikan sebagai maf'ul ma'ah. Contohnya istawal ma'u wal khashabah. Tapi kenapa kalau dibaca wal khashabah itu akan rusak maknanya? Yang mengalami kenaikan hanya air saja. Baik. Kemudian kondisi yang kedua, kondisi yang lebih rajih untuk dibaca sebagai maf'ul ma'ah. Kapan itu? Indak Talha. Apabila isim dhahir diatofkan kepada isim dhamir tanpa ada fasl. Baik, seperti pada contoh Qumtu wa Zaidan. Kemudian yang selain itu maka marjuh. Dan lebih rajih untuk dibaca sebagai ataf. Karena itu asalnya. Ini mudah untuk maf'ul ma'ah. Sekarang kita lanjutkan faslun. Al-musyabbah bil maf'uli bih, yang disamakan dengan maf'ul bih, yang diserupakan. Faslun wa ammal musyabbahu bil maf'uli bihi fanahwu Zaidun hasanun wajhah binasbil wajhi wa sayati.
Naam. Al-musyabbah bil maf'ul bih huwa ma'mulus sifah al-musyabbihah bismil fa'il al-muta'addi li wahid. Naam. Yaitu ma'mul dari sifat musyabbihah dengan isim fa'il. Ya, sifat yang menyerupai isim fa'il yang muta'addi kepada satu maf'ul. Naam, al-muta'addi li wahid wa laysa maf'ulan bi, dan itu bukan maf'ulun bi secara hakiki. Li'anna sifah al-musyabbihah qasiratun la tata'adda. Dikarenakan sifat musyabbihah itu qasirah. Naam, dia lazim, tidak bisa muta'addi. Makanya diistilahkan dengan musyabbihah bil maf'uli bih. Dan ini jenis yang ke-6 dari mansubat. Naam. Dengan contoh Zaidun hasanun wajhahu. Zaidun sebagai mubtada, hasanun sebagai khabarnya. Wa huwa sifatun musyabbihah bismil fa'il ta'malu amalal fi'il. Tarfa'ul fa'il wa tansibul isma. Tashbihan bil maf'uli bih. Dia merofakkan fa'il dan menasabkan isim yang disamakan dengan maf'ul bih. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Kembali ke Zaid. Wajhahu mansubun ala tashbih bil maf'ul bih. Dan wa huwa mudhaf wal ha' mudhafun ilaih. Baik. Dan ini dinamakan musyabbihah bil maf'uli bih dengan alasan tadi. Karena apa? Karena sifat musyabbihah dia qasir, tidak muta'addi, sehingga tidak ada maf'ul bih secara hakiki. Naam. Karena asalnya kan hasuna Zaidun. Baik, fi'ilnya hasuna Zaidun. Zaid. Naam. Sebagai fa'ilnya. Dan konteks yang seperti ini, Zaidun hasanun wajhahu. Nah, ini didatangkan untuk mubalaghah. Nah, untuk mubalaghah. Kalau biasanya kita baca dulu di awal-awal apa? Zaidun hasanun apa? Wajhuh. Nah, Zaidun hasanun wajhuh. Tapi di sini fa'ilnya dhamir dijadikan dhamir mustatir. Baik. Kan harusnya hasanun dia merofakkan fa'il, itulah wajah. Tapi tatkala diinginkan mubalaghah, na'am, bahwasanya Zaid itu betul-betul bagus, maka dijadikan Hasan itu merofakkan dhamir mustatir yang kembali ke Zaid. Zaidun hasanun huwa wajhahu. Itu. Dan akan datang pembahasan tentang apa? Musyabbah bil maf'ul bih yang lebih luas insyaallah di tempatnya. Makanya diisyaratkan oleh muallif wa sayati. Dan nanti di tempatnya. Fi bab al-asma al-amilah amal al-fi'l. Qala babul hal. Huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Nah, masih sama lafadznya seperti pada
Jurumiyah dan pada lafaz imbahama, nah, ini tidak diubah juga. Padahal dulu telah dikritisi penggunaan kata imbahama. Nah, perhatikan catatan kaki nomor 1. Qauluhu imbahama ay khafiya wastatara. Wa shawab an yuqal istabhama. Nah, yang tersembunyi. Berarti makna hal adalah al-ismul mansubu, isim yang dinasabkan. Al-mufassiru yang menafsirkan limastabhama minal hayat. Menafsirkan apa? Menafsirkan hal-hal yang tersembunyi dari hayat, ya, dari suatu keadaan. Hayat jam'u hay'ah. Wa hiya sifah awis surah al-lahiqah lidzat. Ini yang dimaksud dengan hay'ah adalah sifat atau suatu bentuk yang mengikuti zat. Li'anna al-maqsud bil hal bayanu sifati sahibiha waqta suduril fi'li minhu. Dikarenakan maksud dari hal adalah menjelaskan sifat dari sahibul hal. Nah, sifat dari sesuatu yang mau terangkan keadaannya itu tatkala munculnya fi'il darinya. Nah, ketika dia makan misalnya, bagaimana sifat dia? Ketika datang, bagaimana kondisi dia? Apakah datangnya jalan kaki ataukah naik kendaraan? Baik. Ini maksud dari hal. Ya, al-maksud bil hal bayanu sifati sahibiha waqta suduril fi'li minhu aw wuqu'ihi alaihi. Baik, atau tatkala terjadinya fi'il itu atasnya. Fa fi qawlihi jaa'a Zaidun raqiban, maka pada perkataanmu atau fa fi qawlika jaa'a Zaidun raqiban, raqiban halun min Zaid, ya kan? Jaa'a Zaidun, sampai di sini kalimat sudah sempurna. Nah, dengan raqiban di sini untuk menafsirkan kondisi ketika Zaid datang itu bagaimana. Nah, maka raqiban hal min Zaid mubayyinun li hay'ati waqti maji'i. Jadi raqiban itu hal dari Zaid yang menjelaskan tentang kondisi Zaid di saat datangnya. Kondisi saat datangnya, ngapain dia? Saat datang kondisinya apa? Raqiban. Apa raqiban? Naik kendaraan. Baik. Fa inna qaulaka jaa'a Zaidun la yu'lamu minhu ala ayyi hay'atin jaa'. Karena perkataanmu jaa'a Zaidun begitu saja tidak diketahui. Nah, di atas kondisi bagaimana dia datang. Tapi ketika dikatakan jaa'a Zaidun raqiban, atau jaa'a Zaidun bakian, misalnya datang sambil menangis. Ini pengertian hal. Dan pada perkataan al-ismul mansub, al-ismu di sini baik yang sharih maupun muawwal bisharih. Ismu sharih telah kita lewati tadi, jaa'a Zaidun raqiban, jaa'a Zaidun dhahikan. Naam. Baik. Atau yang kedua bisa apa? Berupa apa? Muawwal bisharih. Nah, yang mencakup apa? Jumlah dan yang semisalnya. Jadi bisa berupa jumlah hal. Kenapa?
cakupan isim sharih dan muawwal bis sharih. Seperti jaa Zaidun yadhhak. Jaa Zaidun yadhhak. Naam. Jaa Zaidun fi'il fa'il yadhhak. Apa? Fi'il mudhari' dengan fa'ilnya mustatir takdiruhu huwa. Jumlah fi'il dan fa'il fi mahalli nasbin apa? Sebagai hal. Kemudian al-mansub, siapa yang menasabkan hal? Yang menasabkan hal adalah fi'il atau yang menyerupainya. Nah, untuk contoh yang fi'il, nah sebagaimana disebutkan di depan, jaa Zaidun raqiban. Yang menasabkan raqiban apa? Fi'il jaa. Atau yang menyerupai fi'il. Nah, seperti masdar atau isim fa'il. Contohnya a'jabani darbuka Zaidan qa'iman. Ini berupa masdar. A'jabani darbuka Zaidan qa'iman. Maksud maknanya bagaimana? A'jabani darbuka Zaidan qa'iman. Nah, menakjubkanku pemukulanmu terhadap si Zaid dalam keadaan apa? Berdiri. Di sini yang menasabkan hal qa'iman adalah darb. Yang menasabkan qa'iman darb. Dia bukan fi'il tapi apa? Berupa masdar. Tapi diserupakan dengan fi'il. Jadi bisa berupa fi'il atau yang menyerupai fi'il. Ini yang menasabkan apa? Hal. Qala rahimahullah, imma minal fa'il nahu jaa'a Zaidun raqiban wa qawlihi ta'ala fa kharaja minha khaifan. Kemudian hal, nah terkadang dia menafsirkan keadaan fa'il. Maka dikatakan imma minal fa'il, yaitu maksudnya hal ini kemungkinannya dia menerangkan keadaan fa'il. Seperti jaa'a Zaidun raqiban. Raqiban kan menerangkan kondisi si Zaid. Nah, dan Zaid sebagai apa? Di sini Zaid sebagai apa? Ibrar. Fa'il. Nah, kemudian fa kharaja minha khaifan juga. Nah, Rabb fa kharaja minha khaifan. Inda Maulana. Baik. Syahidnya
Khaifan menerangkan apa? Hah? Khaifan dalam keadaan takut. Ini menerangkan siapa? Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir huwa pada kharaja. Baik. Au minal maf'ul, atau hal ini menerangkan kondisi maf'ul. Nahu raqibtul farasa musrajan. Raqibtul farasa musrajan. Maknanya bagaimana ini? Raqibtul farasa musrajan. Indak Abdul Aziz. I'rab dulu. Baik, maknanya aku menaiki kuda itu. Musrajan apa? Dalam keadaan dia berpelana. Ada apa dipakai apa itu yang tempat duduk itu? Tempat duduk yang diletakkan di atas kuda apa namanya? Pelana. Baik. Catatan kaki nomor 5 ada keterangannya wasat ismu syai'in yudha'u ala dhahril faras liyajlisa alaihi raqib. Nah, as-sarj adalah nama sesuatu yang diletakkan di atas punggung kuda agar orang yang menungganginya duduk di atasnya. Karena tanpa itu sulit. Nah, dan kurang nyaman untuk jarak jauh. Wa qaulihi ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasula. Nah, di sini juga rasulan sebagai apa? Hal dari apa? Dari maf'ul, yaitu dhamir kaf pada arsalnaka. Kami utus engkau kepada manusia sebagai utusan. Nah, sebagai seorang rasul. Maksudnya apa? Diterangkan diutusnya itu dalam keadaan sebagai seorang rasul. Au minhuma, atau menerangkan kedua-duanya, fa'il dan maf'ul. Nahu laqitu Abdallahi raqibaini. Laqitu Abdallah raqibain. Laqitu fi'il fa'il Abdallah. Naam, maf'ulun bi wa huwa mudhaf, lafdzul jalalah mudhafun ilaih. Baik. Kemudian raqibaini hal, ya hal min Abdillah wa min at-ta'fi laqitu. Wal makna berartikan laqitu Abdullah halata kauni raqiban wa kaunihi raqiban. Nah, aku bertemu dengan Abdullah dalam keadaan aku dan dia sama-sama menaiki kendaraan. Ini singkat diungkapkan dalam bahasa Arab. Laqitu Abdullah raqibaini. Baik. Syurutul hali wa syurutu sahibiha. Qala wa la yakunul halu illa nakirah. Fa in waqa'a bi lafdzil ma'rifah uwila bi nakirah. Ini syaratnya untuk hal. Nah, hal harus berupa isim nakirah.
Apabila jatuh dengan lafaz ma'rifah maka harus ditakwilkan dengan nakirah. Nahwu ja'a Zaidun wahdahu ay munfaridan. Baik. Ketika berupa apa? Berupa ma'rifah wahdahu, ini kan ma'rifah karena diidhafahkan kepada dhamir menjadi ma'rifah. Ja'a Zaidun wahdahu. Nah, wahdahu hal wal ha dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Takwilnya munfaridan. Wal ghalib kaunuhu mustaqqan wa qad yaqa'u jamidan muawwalan bi mustaq. Dan mayoritasnya hal itu berupa apa? Isim mustaq. Nah, makna kaunihi mustaqqan an yakuna wasfan. Baik. Makna dia itu mustaq itu harus berupa wasf. Yang dimaksud wasf apa? Wal wasfu fi 'urfin nuhah ismul fa'il wasmul maf'ul wasifah musyabbahah wasmut tafdhil. Naam. Jadi hal ini kemungkinannya, kawan. Mayoritasnya berupa apa? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbihah atau isim tafdhil. Naam. Wa inna ma kana al-ghalibu fil hal an takuna mushtaqqah li'annaha fil ma'na sifatun wa sifah mushtaqqah. Nah, ini keterangannya kenapa kok mayoritasnya berupa mushtaq? Kenapa? Karena dia semakna dengan sifat dan sifat itu mushtaq. Nah, sifat itu mushtaq. Baik. Tapi terkadang bisa berupa isim jamid tapi ditakwilkan kepada yang mushtaq. Contohnya nahwu badatil jariyatu qamaran. Nah, budak perempuan tersebut muncul ya atau keluar dalam keadaan apa? Bercahaya seperti rembulan. Badatil jariyatu qamaran. Qamaran di sini sebagai hal padahal dia isim jamid, maka ditakwilkan ai mudhi'ah maksudnya. Jadi maknanya badatil jariyatu mudhi'atan. Nah, budak perempuan tersebut keluar dalam keadaan apa? Nah, bersinar. Baik. Wa bi'tuhu yadan biyadin. Nah, ini dalam hadis datang, maka diperhatikan bi'tuhu yadan biyadin. Nah, bi'tuhu fi'il fa'il maf'ul bih. Yadan biyadin. Yadan yang pertama itu hal. Nah, kemudian biyadin jar majrun muta'alliqan bi sifat mahdhufah. Nah, liyadan. Ayadan kainatan biyadin. Takwilnya apa? Ay mutaqabidain. Ya, mutaqabidain maksudnya taqabud, yaitu aku menjual barang tersebut dari tangan ke tangan. Nah, tidak ada jeda waktu, langsung dari tangan ke tangan. Ini dipersyaratkan pada jual beli barang-barang ribawi. Wadkhulu rajulan ay mutarattibin. Masuklah satu orang. Rajulan. Perhatikan untuk udkhulu fi'il fa'il. Rajulan mansuban ma'an alal hal. Keduanya langsung di-i'rab jadi satu. Rajulan mansubani ma'an alal hal. Litakwilihima bil mufrad ay mutarattibin. Karena keduanya ditakwilkan dengan satu takwil yaitu mutarattibin dalam keadaan berurutan. Naam. Wa hadha huwa al-mukhtar indal muradi was-sabban. Ini yang dipilih di
sisi muradi dan sabban. Jadi ketika mengi'rab rajulan jadi satu kesatuan. Tidak rajulan pertama di'rab sendiri, rajulan kedua di'rab sendiri, tidak. Kenapa? Di'rab jadi satu karena takwilnya mufrad, mutarattibin. Ini syarat yang pertama. Hal harus berupa nakirah, ya. Dan mayoritasnya isim mustaq. Kalau berupa isim jamid harus ditakwilkan ke isim yang mustaq. Dan isim mustaq tadi diingat-ingat apa saja itu? Mustaq itu maksudnya Zubair. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbihah, isim tafdil. Kenapa kok mayoritasnya berupa mustaq hal itu? Tadi alasannya kenapa, Ibrar? Karena hal itu semakna dengan sifat. Ya, hal itu semakna dengan sifat. Dia memberikan pensifatan. Ya, karena memberikan pensifatan. Dan sifat itu kan berupa mustaq. Maka mayoritasnya hal itu dari isim mustaq. Qala wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam. Baik. Dan insyaallah kita akhirkan pada pertemuan berikutnya. Syarat berikutnya. Ingat-ingat tadi satu syarat. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza.